Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai psikoterapi. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa itu psikoterapi, dan terlebih buat teman-teman yang memang punya permasalahan psikologis atau memang lagi sedang mengalami kesulitan, struggling, atau lagi menghadapi tantangan hidup yang berat, silakan tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita akan mulai dari definisi psikoterapi. Apa itu sebenarnya psikoterapi? Sederhananya, psikoterapi adalah ketika teman-teman datang untuk berbicara dengan psikolog dan psikiater ataupun tenaga kesehatan mental health lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan psikologis yang kalian hadapi. Nah, tadi tuh perlu digarisbawahi kata bicara. Karena memang psikoterapi juga sering disebut sebagai talk terapi atau terapi yang memang fokus terhadap interaksi, komunikasi, atau dialog antara pasien dengan terapisnya. Kalau teman-teman datang ke psikiater dan mendapatkan obat-obatan gitu ya, karena memang basicnya pada psikiater itu adalah dokter, itu namanya bukan lagi psikoterapi, tapi jadi psikofarmakoterapi. Ada tambahan farmakonya. Farmako mungkin dari kata dasar itu mungkin farmasi ya, jadi dari obat-obatan. Jadi ketika dikasih obat-obatan berubah jadi psikofarmakoterapi. Ya, sederhananya gitu deh. Dan teman-teman tadi perlu garis bawahi juga bahwa ada kalimat tenaga kesehatan mental health lainnya. Karena memang pada dasarnya bukan cuma psikolog dan psikiater. Ada juga pekerja sosial, ada juga konselor. Yang memang kalau di Amerika atau di Eropa itu sudah lebih familiar. Mereka terlibat dalam penanganan kasus-kasus psikologis. Di Indonesia memang ada juga, tapi sepertinya lebih populer, lebih dikenal psikolog, utamanya psikolog klinis dan psikiater sebagai ujung tombaknya lah, kurang lebih gitu. Berikutnya saya akan membahas mengenai apa yang dilakukan pasien atau klien selama proses psikoterapi. Ada dua hal besar yang saya pikir bisa jadi rangkuman semuanya. Yang pertama adalah mengenal diri. Pasien atau klien akan belajar mengenal diri mereka. Ini quote and quote ya, karena bukan berarti mereka sebelumnya nggak kenal, tapi biasanya banyak hal yang nggak mereka sadari. Misalnya mereka punya pola perilaku yang mungkin maladaptif, yang kebetulan sudah jadi habit tuh, karena sudah berulang-ulang bertahun-tahun mereka lakukan itu. Atau mereka punya pola pikir yang sifatnya sangat terdistorsi, irasional, tidak ada datanya, tidak ada faktanya, begitu kuat asumsinya, dan begitu kaku, tapi lagi-lagi itu begitu otomatis muncul dan berulang terus di dalam benak dia. Atau mungkin mereka punya fluktuatif mood yang up and down, atau mungkin situasi-situasi spesifik yang memicu emosi yang cukup intens. Itu yang sebenarnya dipelajari dan digali, dieksplor. Karena kadang saya sendiri menyebut itu sebagai self-exploration. Bagaimana si pasien atau klien menggali tentang dirinya sendiri. Yang nantinya akan dipakai untuk poin nomor 2, yaitu melatih sebuah keterampilan. Keterampilan apa? Yang dimaksud adalah keterampilan untuk bisa menghadapi situasi hidup yang challenging nantinya. Karena kan semakin usia kita bertambah, makin challenging tuh, makin menantang ini kehidupan gitu ya. Dan keterampilan itu digunakan untuk nantinya bisa menghadapi berbagai hal, misalnya konflik dengan pasangan, misalnya mungkin bagaimana ketika dia berada pada lingkungan yang mungkin toksik gitu ya, atau bagaimana dia punya lingkungan pekerjaan yang begitu stressful, membuat dia jadi burnout, atau dia punya kesulitan di akademis. Itu kan salah satu bentuk challenging-nya gitu, bentuk tantangan dalam kehidupan dia. Atau mungkin digunakan ketika mereka punya permasalahan mental health atau permasalahan psikologis yang lebih serius, mungkin sudah sampai pada taraf disorder, pada taraf gangguan. Dan apa yang dieksplor, apa yang digali pada poin yang pertama tadi, dan apa yang akan dilatih, keterampilan apa yang dilatih, itu sangat bergantung dengan teori atau metode terapi yang digunakan oleh terapisnya, atau dalam hal ini mungkin kita sempitkan di psikolognya gitu. Sangat-sangat bergantung dengan metode yang psikolognya pakai. Kalau di Mind Institute sendiri, itu kita menggunakan metode khusus spesifik, itu di CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Kalau teman-teman ngikutin channel ini dari
namanya masih mind and brain, itu pasti sering dengar istilah CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Atau kalau teman-teman baca tulisan kita atau sempat terima free e-magazine kita, itu ya berbagai isu yang kita bahas lagi-lagi merujuk pada teori dari CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Psikolog lain atau terapis lain itu mungkin pakai metode yang lain juga. Ada yang misalnya pakai metode art therapy atau terapi seni, ada yang pakai EMDR atau eye movement desensitization processing, atau pakai metode play therapy, pakai metode gestalt, atau mungkin ada beberapa yang pakai metode hipnotis dan berbagai metode lainnya. Tapi tips saya untuk teman-teman yang memang sedang mencari layanan psikoterapi, carilah metode terapi atau terapis yang menggunakan metode atau psikolog yang menggunakan metode yang evidence based. Maksud evidence based itu apa? Evidence based itu adalah metode terapi yang memang sudah teruji. Maksudnya sudah teruji, sudah banyak diteliti. Banyak penelitian klinisnya. Banyak penelitian di berbagai ranah disorder, ranah gangguan, dan juga berbagai populasi dan berbagai kultur, sehingga bisa disebut evidence based. Dan memang salah satunya CBT atau Cognitive Behavior Therapy yang memang menjadi terapi yang banyak sekali diteliti di berbagai belahan dunia sana gitu ya. Metode yang lain belum tentu jelek. Bukan berarti metode yang lain lebih lemah atau yang nggak efektif gitu ya. Tapi metode yang lain nggak banyak diteliti, itu aja. Metode yang lain belum banyak dibuktikan secara research, sehingga sulit di bidang evidence based. Karena kita nggak mau mendiskreditkan atau merendahkan, oh yang ini jelek, yang ini nggak boleh, yang ini nggak bagus. Bukan seperti itu tujuannya. Tapi kita pengen teman-teman belajar bahwa dalam dunia akademis memang ada proses penelitian untuk setiap metode. Dan metode yang banyak diteliti dan banyak efektivitasnya, artinya kurang lebih akan bisa lebih membantu sebenarnya. Akan bisa lebih bisa lebih tinggi efektivitasnya. CBT salah satunya. Dan mungkin beberapa metode lain yang memang yang saya tahu dikembangkan dari dasarnya CBT juga, seperti DBT atau Dialectical Behavior Therapy, ACT atau Acceptance Commitment Therapy, dan skema terapi itu memang kurang lebih dikembangkan dari beberapa prinsip CBT juga. Itu metode-metode yang di luar sana cukup banyak jadi jadi perbincangan lah. Mungkin sebenarnya nggak belakangan ini, sudah lama juga perbincangan itu. Mereka juga banyak diteliti juga. Jadi teman-teman ketika nanti mencari layanan psikoterapi, teman-teman bisa googling apakah psikolognya punya metode tertentu, karena beberapa psikolog sudah declare gitu ya, sudah mengumumkan bahwa dia punya metode tertentu, dia pakainya metode yang spesifik. Misalnya seperti kita di Mind Institute atau saya pribadi, memang kita declare-nya atau mengumumkan bahwa kita pakai Cognitive Behavior Therapy. Jika ada pasien yang datang dan minta metode lain, kita pasti akan rujuk ke orang yang lebih paham dengan metode itu. Atau ketika teman-teman punya akses ke psikolog, terus psikolognya bilang bahwa saya tuh pakai metode ini, teman-teman kan bisa tanya, atau mungkin teman-teman bisa googling metode itu apa gitu ya. Misalnya datang ke satu psikolog, dia bilang saya tuh pakai metodenya tadi, acceptance and commitment therapy. Tanya aja, ada rujukannya nggak? Saya mau belajar itu dong gitu. Nanti teman-teman googling, lihat di YouTube, lihat di Google gitu ya, website-website yang menyajikan edukasi. Dan insya Allah nanti Mind Institute akan coba membuat artikel secara komprehensif insya Allah ya, mengenai apa itu CBT, ACT, DBT atau terapi lain yang kurang lebih terapi-terapi yang evidence based, supaya teman-teman bisa punya bahan pertimbangan yang disajikan dalam bahasa Indonesia. Kan kebanyakan artikel itu bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan ketika kita masukin ke Mind Institute dengan bahasa Indonesia bisa lebih mudah jadi pertimbangan teman-teman yang mungkin kesulitan untuk memproses literatur bahasa Inggris.
Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan komen, dan yang paling penting share sebanyak-banyaknya. Semoga manfaatnya bisa tersebar luas. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.